Indonesia dinobatkan sebagai nomor 3 fatherless country ya. Jadi fatherless country itu adalah kebiasaan mungkin dalam rumah tangga yang peran ayah itu sangat kurang dalam membesarkan anak ya dok ya. Lebih kayak budaya patriarki gitu iya, gitu ya. Karena dianggap ya wadah laki-laki nyari nafkah, anak-anak bersama ngurus anak. Halo semua sobat sehat yang masih setia nonton selalu di YouTube kita Ngobrol Sehat ya. Jangan lupa juga kalian selain nonton juga jangan lupa untuk like, comment, share serta follow Instagram kita. Di mana dok? Di Instagram, TikTok, YouTube cari aja @ngobrol.sehat. Oke. Nah, tema kali ini masih bersama saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam, dan saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Oke. Tema kita kali ini sangat mungkin saya merasa tersindir jadi ya. Iya, kontroversial juga ya, gimana nih? Masalahnya Indonesia dinobatkan sebagai nomor 3 fatherless country ya. Jadi fatherless country itu adalah kebiasaan mungkin dalam rumah tangga yang peran ayah itu sangat kurang dalam membesarkan anak ya dok ya. Lebih kayak budaya patriarki gitu iya, gitu ya. Karena dianggap ya wadah laki-laki nyari nafkah, anak-anak bersama ngurus anak. Iya. Tapi sebenarnya ini ada salah konsep nggak dok? Karena mengingat katanya peran ayahnya sangat penting, itu bagaimana dok? Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya kecerdasan anak ya, kecerdasan manusia lah ya, itu kan tidak hanya IQ juga juga ada EQ ya dok ya, emotional quotient ya. Artinya kecerdasan emosional itu juga mempengaruhi kesuksesan hidup dari seseorang. Dan sejak kecil itu kan terbentuk ya dok, otak dari kecil, pola pengasuhan, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kecerdasan, termasuk asupan nutrisi, terus pola pengasuhan, lingkungan. Nah, pola pengasuhan ini dibutuhkan dua sosok ayah dan ibu. Jadi nggak bisa anaknya ibu aja. Kan bisa punya anak itu kan hasil dari pernikahan, dari cinta dua orang insan manusia yang menikah ya. Jadi tentunya anak ayah dan ibu, bukan anaknya ibu aja gitu. Indonesia kan masuk fatherless country, jangan sampai laki-laki hanya berpikir untuk mencari nafkah saja gitu. Meskipun mencari nafkah itu perempuan juga bisa, tetapi kan memang selama ini kita di Indonesia budaya patriarki sangat kental. Memang fitrahnya seorang wanita itu menjadi ibu dan istri yang baik gitu untuk keluarganya. Tetapi bukan berarti kemudian urusan anak serta merta nih ya udah ibunya aja yang ngurusin gitu. Fokus cari uang aja gitu. Jadi itu pemahaman yang salah ya dok, karena kita tahu bahwa sangat pentingnya peran dari dua belah pihak ini untuk perkembangan IQ dan EQ-nya ya, supaya si kecil atau si buah hati tidak kehilangan sosok ayahnya gitu. Jadi sebetulnya masalah komunikasi aja ya dok ya, nggak apa-apa sih tetap bekerja kan. Bagaimanapun kita tidak menampik, kita butuh pekerjaan, butuh materi untuk hidup ya gitu. Pastinya dengan bekerja itu, dengan mencari nafkah yang halal perlu, tapi ketika pulang dari kerja gitu kan, sempatkan untuk ketemu anaknya gitu. Sempatkanlah misalnya anaknya masih bayi. Dokter Akbar juga anaknya masih bayi ya ini ya? Iya, 3 bayi semua. Iya, yang ada yang balita, toddler sama bayi ya. Nah itu Dokter Akbar pasti bantuin ganti popok, ikut begadang juga kan waktu kemarin masih neonatus ya, waktu masih baru lahir gitu kan, support istrinya waktu masih kesakitan gitu kan. Karena kan bagaimanapun support suami juga dibutuhkan dalam memomong anak ya gitu. Jadi apalagi kalau anak laki-laki ya dok ya, anak lebih aktif nih daripada anak perempuan, dan tentunya perlu ditemani oleh ayahnya. Kita tahu bahwa otak anak tuh terus berkembang ya, terutama sampai 2 tahun tuh 80%. Nah kalau misalnya tanpa sosok ayah itu sampai usia di bawah 5 tahun itu ternyata juga tidak bisa maksimal proses perkembangan yang nggak optimal, karena tadi tidak ada stimulasi oleh ayahnya. Karena kan beda ya pendekatannya seorang perempuan dengan seorang laki-laki itu berbeda dalam pola asuh. Yang kedua adalah kurang percaya diri. Jadi mau itu anak laki-laki ataupun anak perempuan itu juga butuh sosok ayah. Kedekatan dengan ayahnya itu perlu, terutama yang laki-laki ya dok ya, karena dia butuh figur ayah. Dia bingung perubahan yang terjadi pada dirinya kalau nggak ada yang ngasih tahu siapa gitu, kecuali dia punya saudara laki-laki, jadi dia bisa melihat gitu. Tapi kalau misal dia punya ayah kan dia pasti bisa bertanya kepada ayahnya, ini yang terjadi padaku nih kenapa. Terus mungkin kalau misal udah remaja dia ingin tertarik sama perempuan, bagaimana caranya mendekati perempuan misalnya, seperti itu. Yang ketiga adalah di isu sama ya, ini adalah kaitannya sosok ayah itu diperlukan untuk bagaimana si kecil atau anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, itu juga perlu sosok ayah. Yang keempat adalah prestasi yang menurun gitu. Karena itu tadi ya, problem solving itu perlu komunikasi dengan orang tuanya. Jadi
kalau bisa nih buat mom and dad yang mungkin sibuk bekerja gitu kan, tetap sempatkan ketika pulang bekerja untuk ketemu anaknya ya, untuk quality time. Atau misalnya waktu Sabtu Minggu libur tuh sempetin lah staycation atau ya main di rumah aja. Jangan sampai anak-anak itu merasa sendirian, nggak punya teman untuk bicara. Bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan sikap, misalnya jadi murung, jadi yang dulunya ceria sekarang jadi diem, jadi mukanya besemut gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi anak-anak yang mengalami pembelian tuh butuh banget peran orang tua. Jadi kita teman-teman ya, teman-teman sobat sehat yang sudah punya anak harus sering-sering menghabiskan waktu dengan anaknya. Kalau ada tanda-tanda aja sedikit perubahan sikap dari anaknya, coba gali lebih dalam, ajak cerita. Karena sama siapa lagi sih dok mau cerita gitu? Masa sama missnya gitu kan? Nggak mungkin kan? Karena yang menemani 24 jam di rumah adalah orang tuanya, mom and dad semuanya. Oke dok, ini udah jelas banget dok, dengan penjelasan dokter Aisyah bagaimana perannya, bagaimana bahayanya, bagaimana cara menanggulangi kalau ada masalahnya ya dok ya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih dok sebagai penutup untuk mom and dad pemirsa setia dari Ngobrol Sehat ini. Oke, karena Indonesia sudah masuk dalam kategori fatherless country ketiga ya di dunia, jadi mungkin untuk mom and dad semuanya, untuk seorang figur ayah yang mencari nafkah, sebetulnya itu bukan hal yang salah karena memang seorang laki-laki atau seorang imam ya dok ya wajib mencari nafkah, tetapi sempatkanlah untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak, bersama keluarga tercinta di rumah ketika pulang kerja ya dok ya, atau ketika libur masih punya Sabtu Minggu kan, atau misalnya pasangan yang LDR Sabtu Minggu masih ketemu sama anak istrinya, sempatin buat staycation atau sekedar berkebun, bersepeda, atau hal-hal kecil, baca buku cerita, mendongeng, berenang, atau apapun lah hal kecil yang sebetulnya the little things that matters. Jadi hal kecil tapi sebenarnya itu sangat berarti buat anak ya. Buatlah memori yang indah dan menyenangkan untuk anak-anak mom and dad supaya dia bisa bertumbuh kembang dengan lebih optimal, mencapai kecerdasan emosional maupun kecerdasan kognitif yang maksimal supaya bisa menjadi orang sukses di masa depan. Itu sangat lengkap sekali ya semuanya. Pemirsa Sobat Sehat semuanya, jangan lupa untuk komen, like, share video ini, dan juga bisa kalian follow untuk akun media sosial kami di TikTok, IG, dan YouTube. Ada di mana dok? Ada di Instagram, di TikTok, sama di YouTube @ngobrol.sehat. Ya, biar kita tetap selalu semangat buat bikin ini karena kami juga sibuk ya dok ya, tapi kita selalu ingin ketemu nih sama teman-teman sobat sehat ya, berbagi ilmu supaya ya ada ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman semua. Terus like dan share kalau misalnya merasa ini bermanfaat, dan jangan lupa komen ya. Kalau misalnya ada masukan silahkan banget untuk komen. Oke, akhir kata saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam, dan saya Dr. Aisyah Fikri Utama, spesialis anak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.